Udah. Selamat siang, Oke, silakan. selamat siang untuk Bu Vika dan rekan-rekan semua. Jadi saya berterima Mulai. kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari laporan kerja praktek saya, analisis dan perancangan sistem perpustakaan. Latar belakang. Dalam era digital yang terus berkembang, perpustakaan sebagai institusi pendidikan dan pengetahuan menghadapi tantangan baru dalam mengelola dan menyediakan layanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis serta perancangan dalam membuat sistem informasi manajemen perpustakaan agar pengelolaan data buku lebih efektif. Kemudian, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bunguran Timur, Natuna mempunyai perpustakaan yang bernama Perpustakaan Bahari. Sebagai lembaga pendidikan yang berfokus kepada keahlian maritim, Perpustakaan Bahari memiliki kekhususan dalam koleksi literatur buku dan sumber daya lainnya yang berkaitan dengan ilmu pendidikan. Pada saat ini, perpustakaan belum menggunakan sistem. Hal yang dapat terjadi antara peminjam buku seperti pencarian, peminjaman, dan pengembalian buku memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, maka dari itu diperlukan suatu sistem informasi untuk mempermudah siswa dalam mencari dan meminjam buku yang dirancang untuk keperluan pengelolaan data-data perpustakaan dengan penerapan teknologi komputer. Dengan merancang sistem informasi yang tentunya berbasis website menjadi suatu kebutuhan yang mendesak agar perpustakaan yang lebih responsif, efisien, dan dapat diakses dengan mudah. Kemudian pada sistem informasi ini, analisis dan perancangannya itu menggunakan gambar-gambar seperti use case diagram, activity diagram, serta desain interface aplikasi yang digunakan. Waktu dan tempat pelaksanaan. Jadi saya ini di SMKN 1 Bunguran Timur, Natuna. Waktu pelaksanaannya 30 Oktober 2023 sampai dengan 30 Desember 2023. Tujuan dan manfaat kerja praktek. Jadi di sini tujuannya itu pada pendidikan program studi sistem informasi Unsia atau Universitas Cyber Asia ini meningkatkan keterampilan, kemampuan menganalisa suatu masalah serta solusi dalam pemecahan masalah. Kemudian kemampuan kerjasama, kemandirian, dan wawasan mahasiswa melalui pengalaman kerja pada instansi atau lembaga yang relevan dengan bidang sistem informasi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dilaksanakan kerja praktek ini, jadi yang pertama itu sebagai syarat untuk mengikuti tugas akhir atau TA dan kelulusan program studi sistem informasi di Universitas Cyber Asia. Kemudian yang kedua itu menerapkan kemampuan berupa ilmu, hard skills, dan soft skills yang diperoleh selama masa kuliah dengan yang terjadi pada dunia kerja secara langsung. Kemudian yang ketiga itu mengetahui dan memahami cara menyelesaikan masalah pada bidang sistem informasi. Yang keempat, menumbuhkan dan menciptakan pola pola berpikir konstruktif yang berwawasan bagi mahasiswa dan dunia kerja. Dan yang kelima, membandingkan teori yang telah dipelajari dalam pembelajaran dengan yang terjadi pada perusahaan. Kemudian manfaat kerja praktek di sini ada pertama, memudahkan siswa dalam mencari, meminjam, dan mengembalikan buku. Yang kedua, memudahkan admin atau kepala perpustakaan dalam mengelola data, baik dari segi buku maupun anggota perpustakaannya. Kemudian yang ketiga itu, memudahkan pihak perpustakaan untuk membackup data jika datanya tersebut hilang atau rusak. Kemudian untuk permasalahannya, masalah yang ditemukan pada SMK 1 Bunguran Timur ini, sistem pencatatan pinjaman buku masih menggunakan buku besar. Untuk buku besarnya itu dicatat juga ada buku dan juga siswa-siswanya itu anggotanya. Jadi di sini ada beberapa. Yang pertama itu input pendaftaran anggota perpustakaan. Jadi pada saat ini anggota perpustakaan itu dilakukan pada saat siswa mendaftar ke sekolah. Jadi itu ketika dia mendaftar belum tercatat keseluruhan jika dia mengunjungi perpustakaan itu atau tidak. Kemudian yang kedua itu menginput buku ke perpustakaan. Saat ini masih menggunakan buku besar seperti judul buku, penulis tahun, dan juga penomoran buku yang menjadi kategori buku. Kemudian yang ketiga, penginputan peminjaman buku oleh admin perpustakaan atau si penjaga perpustakaannya. Di sini saat ini pencatatan dalam peminjaman buku digunakan manual dengan buku besar seperti nama kelas, siswa, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat itu input pengembalian buku oleh admin.
Saat ini penginputan pengembalian buku digunakan manual dengan buku besar, memberikan buku atau menginput nama anggota dan pengembalian buku tersebut. Yang kelima, dari segi keamanan data, karena prosesnya ini mencatat masih menggunakan buku besar, jadi jika untuk datanya ini memerlukan waktu lama untuk diduplikasi atau dipindahkan ke dalam catatan yang lain jika buku besar itu hilang. Kemudian ini ada salah satu contoh pencatatan yang dilakukan di perpustakaan Bahari. Di sini untuk buku besarnya itu kelas, kode buku, judul buku, ini tanggal peminjaman dan kembali. Kemudian analisis proses bisnis atau sistem yang berjalan. Activity diagram. Di sini saya jelaskan ini untuk masalah yang berjalan siswa dan juga admin atau si penjaga si perpustakaannya. Di sini siswa mengisi buku hadir, tamu perpustakaan, kemudian admin itu memeriksa apakah datanya itu sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap, siswa itu disuruh mengisi kembali. Kalau tidak, dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam perpustakaan. Kemudian jika sudah lengkap, siswa itu akan mencari buku. Dan di sini juga ada pilihan ketika meminjam buku. Jika siswa itu tidak ingin meminjam buku, dia hanya melihat-lihat buku, kemudian di sini dia akan selesai. Tapi jika siswa ingin meminjam buku, si admin ini akan mengisi data peminjaman, mengisi tanggal pengembalian dan menyerahkan buku, dan siswa akan menerima buku peminjaman. Kemudian dari sisi pengembalian, di sini siswa dengan admin. Siswa itu mengembalikan buku, kemudian si admin ini mengisi data pengembalian buku dan menulis tanggal pengembalian. Analisis usulan pemecahan masalah. Use case diagram di sini ada dua aktor, admin dan juga siswa. Si adminnya ini dapat mengelola anggota, mengelola data anggota, kemudian mengelola data buku, memproses pengembalian buku, dan memproses pinjaman buku. Dan siswa ini dapat mencari buku, melihat data buku yang dia pinjam, dan juga dapat melihat buku yang dia kembalikan. Akan tetapi, segala proses ini akan dapat berlangsung ketika proses loginnya ini sudah dilakukan. Makanya di sini ada includes. Includes itu adalah hal yang utama yang perlu dilakukan agar admin dan siswa ini dapat melakukan proses tersebut. Kemudian di sini ada activity diagram login antara sistem dan juga user. Dan di sini usernya ini bisa admin dan juga siswa. Di sini tampilan halaman login, kemudian si usernya ini baik admin maupun siswa di sini menginput username dan password. Kemudian ada tombol login, diklik. Di sini divalidasi apakah username atau passwordnya itu salah atau tidak ada. Dia akan kembali lagi ke tampilan halaman login. Kemudian jika dia berhasil, dia akan masuk ke dalam tampilan dashboard. Kemudian di sini ada tambah anggota. Jadi tambah anggota ini dapat dilakukan oleh admin. Di sini tampilan halaman login, kemudian input username password, klik tombol, validasi, dan juga tampilan dashboard. Untuk edit, di sini ada edit halaman anggota. Di sini ada form edit anggota, pengecek disimpan, pengecekan, kemudian dia ada validasi gagal atau tidak. Jika berhasil dia tersimpan, kemudian ke edit data anggota. Kemudian ini untuk kategori buku. Jadi di sini ada tampilan halaman kategori, kemudian si adminnya ini mengisi form, kemudian simpan pengecekan data, kemudian data. Jika berhasil data itu tersimpan, jika gagal dia akan melempar kembali ke formnya ini, form kategori, kemudian jika sudah berhasil, ketika disimpan dia akan masuk ke dalam tampilan halaman kategori buku. Kemudian di sini ada edit kategori, di sini ada tampilan kategori buku, kemudian memiliki tombol kategori, kemudian di sana ada halaman kategori. Di sini si usernya ini dapat mengubah kategori, kemudian disimpan. Disimpan ini ada pengecekan, jika gagal dia akan masuk lagi ke halaman mengubah nama kategori ke form ini, kemudian jika berhasil dia ada tersimpan, kemudian tampil ke halaman kategori buku. Kemudian untuk peminjaman buku, di sini ada tampilan halaman buku peminjaman, masukkan nomor anggota,
simpan data, pengecekan, jika berhasil dia akan tersimpan, jika tidak dia akan kembali. Kemudian di sini tampil halaman peminjaman. Kemudian pengembalian buku. Di sini ada halaman pengembalian, menekan tombol kembali si user menerima data, kemudian pengecekan, buku berhasil disimpan, kemudian tampilan halaman pengembalian buku. Kemudian untuk relasi antar tabel di sini ada 4 tabel. Di sini ada kategori, buku, user, dan juga peminjaman. Di sini kategori mempunyai relasi one to one ke ID kategori buku ini, kemudian untuk user ini memiliki satu one to many, jadi user dapat meminjam banyak buku, maka di sini bukunya relasinya ini many to many. Kemudian untuk kelas diagram di sini ada insert user, edit user, select user, dan sampai logout user. Di sini plus 1 titik-titik itu maksudnya itu bisa 1, bisa banyak. Kemudian di sini plus 1 itu diterima dengan satu relasi banyak ke 1. Kemudian di sini dari banyak ke 1 juga, karena ini titik-titik, di sini terimanya 1, dan untuk tanda plusnya ini adalah public. Dan di sini untuk kategori, di sini 0 artinya banyak. Kemudian di sini banyak kategori ini bisa satu kategori ini, ada banyak kategori ini, dan satu buku itu mempunyai banyak buku mempunyai satu kategori. Kemudian di sini untuk halaman form login. Jadi untuk form login ini ada siswa dan juga admin. Di sini untuk form login sama. Kemudian untuk dashboard adminnya ini seperti ini, ada anggota, jumlah buku, peminjaman, dan pengembalian. Kategori adminnya, kategorinya ini hanya bisa diakses admin. Di sini bisa tambah kategori, kemudian di sini bisa diedit, dihapus. Kemudian untuk edit nih seperti ini. Kemudian untuk daftar bukunya itu tampilan UI-nya seperti ini. Nah, untuk informnya ini dia bisa pilih kategori, NISN, judul buku, dan lain-lainnya. Kemudian disubmit. Kemudian di sini edit buku, daftar user. Di sini ada 2 user antara admin dan juga anggota. Kemudian untuk tambah usernya seperti ini, diisi dulu field-fieldnya ini seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir. Kemudian untuk edit usernya seperti ini, tambah peminjaman bukunya seperti ini. Kemudian ini adalah menu peminjaman bukunya. Kemudian ini pengembalian buku, dan di sini adalah formnya si siswa. Siswa itu hanya bisa mencari buku yang tersedia. Kemudian di sini peminjaman buku itu, kalau untuk siswa itu, siswa hanya bisa melihat buku yang dia pinjam saja. Jadi berbeda dengan admin. Kalau admin itu bisa melihat semua anggota yang pinjam buku, sementara kalau di sini hanya siswa. Kemudian untuk pengembalian buku juga sama. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis dan perancangan sistem perpustakaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem perpustakaan yang dirancang memiliki fitur yang sesuai dengan kebutuhan. Use case diagram digunakan untuk menggambar interaksi antara pengguna dan sistem, sedangkan activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur kerja secara detail. Spesifikasi basis data digunakan untuk merancang struktur dan relasi antar tabel data dalam database sehingga data dapat tersimpan dan diakses dengan efisien. Rancangan UI atau mockup digunakan untuk memvisualisasikan tampilan antarmuka sistem yang digunakan oleh pengguna. Dengan demikian, analisis dan perancangan sistem perpustakaan membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan perpustakaan. Sekian, Bu. Saya kembalikan ke Ibu Vika. Oke, terima kasih Mas Jeremy. Iya. Oke, kita diskusi ya Mas Jeremy ya. Iya, Bu. Oke, ini adalah membuat sistem informasi perpustakaan ya. Iya, Bu. Benar. Jadi sistemnya itu untuk apa?
Jadi sistemnya itu untuk mengakses ini Bu, buku-buku perpustakaan karena kan sekarang masih menggunakan manual. Jadi Hmm. supaya lebih efektif aja Bu, karena kan kalau menggunakan manual di sini kan menggunakan buku besar seperti ini Bu. Nanti kalau misalnya itu buku besarnya hilang, itu data-datanya itu juga hilang Bu. Jadi kita nggak tahu nih siapa mahasiswa mana nih, siswa mana yang meminjam buku yang belum dikembalikan Bu. Jadi tujuannya sistem itu kan terlihat jelas. Jadi dan juga buku-bukunya, data-datanya itu juga dapat di backup dengan mudah Bu. Jadi tidak perlu memindahkan satu persatu lagi. Seperti itu. Karena Oke, berarti peminjaman buku ya. iya, iya Bu. Ya, peminjaman buku. Iya Bu. Benar ya? Iya, Sistem, benar pinjaman kan? buku. Iya betul. Wah, oke. Oke, Mas Jeremy. Untuk tujuan Mas Jeremy, ini tujuannya adalah meningkatkan keterampilan kemampuan menganalisa suatu masalah serta solusi. Ini tujuan di sini yang diminta tujuan kerja praktek atau tujuan Mas Jeremy mengambil eh, judul ini. Tujuannya apa di Oh, sini? sebenarnya ini untuk tujuan mengambil ini Bu, karena kan saya awalnya itu membuat tujuan ini untuk mengikuti bisa syarat TA ya. Jadi lebih secara langsung lebih fokus ke Mm-mm. situ Bu. Tapi secara tidak dimungkinkan di sini kan ada yang poin nomor 2 nih. Jadi Oke. sambil belajar saya juga Mm-mm. sambil mengambil syarat ini saya juga belajar nih Bu, hard skillnya dan soft skillnya itu seperti apa. Jadi saya tahu nih di lapangan itu seperti apa nih apa yang dibutuhkan. Jadi kita saya dapat tahu solusinya Bu. Kurang lebih seperti itu. Belajar menemukan solusi. Oke. Tapi di sini tidak terlihat Mas Jeremy judul tersebut Oh, gitu. iya, Ya, iya itu Bu. diperbaiki Mas Jeremy. Untuk tujuannya seperti Mas Jeremy sampaikan tadi. Untuk apa sih sistem ini dibangun? Berarti Mas Jeremy tujuannya menganalisa dan merancang suatu sistem perpustakaan agar bla 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 gitu. Tujuannya. Iya, Manfaatnya apa sih? Manfaatnya itu untuk membantu agar eh, lebih efektif dan efisien seperti ini gitu ya. iya, Paham ya? iya, Jadi ada hubungannya tujuan dan manfaat. Kenapa Mas Jeremy mengangkat eh, judul ini? iya, Tuh ya. iya. Kemudian untuk oke, saya baru baca di latar belakang. Tunggu ya. Saya lihat laporan ya, Iya, nggak apa-apa Mas Bu. Jeremy. Oke, Mas Jeremy. Untuk latar belakangnya, permasalahannya ada di paragraf Dua. 2. Iya, dua. Iya, paragraf dua kan ada tiga. Perpustakaan belum menggunakan sistem. Hal ini, oke, oke. Next dulu ya, saya lihat dulu. Apakah ada korelasi antara latar belakang dengan sistem yang akan Mas Jeremy buat. Oke, Mas Jeremy. Kita ke bawah dulu. Kita lihat flowchart, Mas Jeremy. Ini adalah flowchart. Flowchart. Ini activity apa flowchart, Mas Jeremy? Aktif flowchart yang berbentuk activity Bu. Flowchart berbentuk activity. Oke. Emang ada flowchart berbentuk activity, Mas Jeremy? Ada Hmm. nggak? Ada nggak? Enggak ada Bu. Flowchart, Mas Jeremy. Activity. Ya. Berarti ini saya ganti aja Bu ya, bukan flowchart Bu ya. Nah, untuk Iya, ini diganti activity aja nggak apa-apa Bu ya. ketika bimbingan gimana kata Bu Vesa? Pakai activity atau pakai Saya, flowchart?
Saya Pak Ucup, Bu. Oh, oh Mas Jeremy Paucuk, Iya, pembimbingnya. iya. Oh, oke baik. Oke, baiknya ini menggunakan flowchart, Mas Jeremy, kalau untuk analisa masalah proses bisnis. Oh, pakai flowchart ya, Bu ya. Siap, Bu. Mm-mm. Ganti pakai flowchart ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian, tahu ya kalau flowchart itu beda untuk simbolnya dengan activity, ya. Iya, Bu, siap, Bu. Kemudian dilihat lagi untuk simbol activity, Mas Jeremy. Mulai dan selesainya apakah sama? Sama. Sama, yakin. Iya, Bu, kan Simbolnya, lingkaran. iya. Coba lihat lagi. Sama apa enggak? Pastiin buka dulu Google. Sama atau tidak untuk mulai dan selesai. Nah. Oh iya, yang selesai itu ada apa namanya buram-buramnya, Bu ya, yang Double. hitam-hitamnya. Ada double-nya. Oh iya, Ah, iya, ya. iya, Bu. Pastiin diubah ya. Iya, Bu, saya lupa, Bu, maaf, Bu. Oke. Untuk activity-nya, oke. Oke. Saya pikir tadi Bu Vesa pembimbingnya, ya. Oh, ternyata bukan. Oke, Mas Jeremy. Untuk gambarnya Mas Jeremy itu buram kalau di laporan. Harus dijelasin Oh, lagi. yang Itu ini, tidak terlihat. yang UI ya, Bu ya. UI juga, terus ini use case-nya juga. Jadi waktu saya zoom itu buram. Oh, yang ini, Bu ya. Ya, iya, di laporannya itu Oh, buram. Ya, iya, Bu. itu kalau untuk gambar jangan ada yang buram Mas Jeremy. Ini, iya, Oke? iya, siap, Bu. Oke. Kemudian untuk laporannya saya ngeliat di laporan. Untuk laporannya, untuk format penulisannya dicek lagi. Iya, Itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi berantakan Mas Jeremy. iya, Bu, siap, Bu. Ya, jadi di laporannya. Untuk paragrafnya ada yang terlalu ke bawah, jadinya space-nya terlalu banyak. Ada yang seperti itu. Ya, Iya, jadi dipastiin untuk formatnya. Kemudian marginnya juga. Marginnya ada di pedoman ya. Saya iya, lupa Bu. 34 3 oh ya 3334 ya Tiga, Mas tiga, Jeremy iya, Bu. dipastiin. Siap, Bu. Hmm, sesuaikan dengan panduan. Oke, untuk activity-nya. Oke, ya udah. Oke, banyak nih peminjam, pengembalian. Kemudian setiap gambar ini dijelasin Mas Jeremy. Jadi jangan hanya activity tambah buku, kemudian gambar toh. Jangan seperti itu, tapi ditambah Penjelasannya, Bu ya. penjelasannya. Oh ya, Mm-mm. siap, Bu. Ya, Iya, oke. Nih yang di ke bawah ini tolong diperbaiki ya, Mas iya, Bu. Jeremy ya. Siap, Bu. Kemudian untuk judulnya jangan nyempil kayak tulisan biasa, tapi kasih poin. Misalnya entah itu satu atau A atau mungkin apa 1.1 terserah yang penting ada poinnya di Itu, laporan ya. iya, Hmm? Bu. Di bagian mana, Bu? Maaf, Bu. Yang di bagian gambar untuk Oh, di activity. gambar ya. Oh ya, siap, Bu. Mm-mm. Terima kasih, Bu. Ya, itu kan ada pengembalian, langsung Iya. bawahnya gambar. Hmm. Jadi saya nggak tahu itu ini judul, apa ini kata-kata nyempil, saya nggak tahu nih. Ya, Dibedain, Mas Bu ya. Jeremy. Iya benar. Iya. Ya, di Ya, bold, terima. serah lah. Iya, Ya, Bu. Iya, siap, Bu. oke. Ini untuk loginnya. Jadi untuk penginputan datanya, Mas Jeremy, saya mau tanya. Penginputan data buku, saya lihat di UI, itu ada langsung sampul, Mas Jeremy. Dapat sampulnya itu di mana tuh? Sampul. Iya benar. Tuh ada gambar sampulnya di UI tuh. Oh, sampulnya itu ngimport gambar, Bu. Input gambar ada nggak di ininya? Ditambah tambah
ditambah gambar yang di bagian Nah nih. ini Bu ya, sampul ini ya. Hmm, Ini Bu ya, sampul. Dia iya benar. ngimport gambar Bu dari Mana dia? yang ini ketika Pak ini pas foto. Hmm, Nah, ini Bu, hmm. ditelusuri ini sebenarnya dia Oh, bisa ngimport ngimport gambarnya itu Bu. Jadi kan ada yang buat ngupload file gitu, nanti dia langsung import masuk ke ini. Maka, nah ini untuk editnya Bu. Oh ya, oke oke sip. Jadi dia menelusuri Ya, dari si buku gitu. bukan, jadi kan ketika kita input buku, itu kan pasti ada gambarnya Bu. Nah, gambarnya itu kita upload dulu dari file gambar itu. Kan pasti ada gambar covernya itu Bu. Nanti diupload di sini. Hmm. Nah, ini ditelusuri ini Oh gitu, maksudnya oke. maksudnya itu Bu. Kalau di sini Menelusuri gitu. menelusuri, terus dia pas pencet menelusurinya itu dia ngimport file Bu. Jadi ketika kita bukan ngimport sih apa open file ketika kita mau open file dia kita tinggal milih aja nih gambar yang mau ditaruh di sini. Oke. Makanya ketika diedit itu dia sudah ada gambarnya Bu di sini. Kan Ada ini kan nggak kata masih telusuri di activity diagram, Mas Jeremy? nggak ada Bu. Hmm. Sorry. Berarti ditambahin aja Oke, Bu ya. benar. Di activity diagram Oh, dijelaskan ya, Mas Jeremy ya. oh ya, siap Oke, siap. Ya, sip. Untuk gambarnya, cah, jadi saya nggak jelas. Ya, Mas ya, Jeremy, ya Bu. diperbaiki. Ya, Oke. eh ya, ini sama untuk UI sama Mas Jeremy ditambah paragrafnya ya. Jadi ah ya, dijelasin ini tampilan apa, seperti apa gitu ya. Kayak yang Mas Jeremy sampaikan kalau telusuri gini gini gini. Itu dijelaskan aja silakan. iya Bu siap. Ya, Ya, jadi setiap gambar itu ada paragrafnya. iya Bu. Kemudian nih terakhir nih, bahwa aplikasi tersebut menjadi solusi untuk memudahkan. Ini apa ini? Tempel nih. Yang nomor 15 paling bawah, yang di laporan. Bentar Bu, saya buka dulu laporannya. Yang paling terakhir Bu ya. Iya, benar. Sudah dapat? Lagi loading Bu. Yang di atas kesimpulan. Di atas kesimpulan ya. Hmm. Men- Di atas oh itu kesimpulan. maksudnya ini Bu. Setelah semua gambarnya itu diupload. Jadi kan ini bahwa aplikasinya ini maksudnya menjelaskan keseluruhan dari UI yang dibuat Bu. Jadi setelah semuanya semuanya ditunjukkan baru dijelaskan di bawahnya Bu. Kayak gitu Oke. tidak apa-apa Itu atau nggak gimana? perlu kalau gitu, Oh, Mas nggak perlu Jeremy. ya. Ini kan kesimpulan. Ha-ha. Masuk aja ke Oh, kesimpulan. oh ya. Ya, tapi Mas Iya. Jeremy menjelaskan tentang menu lihat pengembalian buku Oh yang ya. dijelaskan. Iya siap Bu. Ya, oke. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, kesimpulan itu adalah jawaban dari si tujuan. Tujuan Mas Jeremy apa? Menganalisa dan merancang. Nah, dibuatlah hasil dari tujuannya itu, dituliskanlah di kesimpulan. Jadi, tidak ada kesimpulan yang tentang use case diagram digunakan untuk menggambarkan itu nggak ada. Itu materi, Mas Jeremy. Ya, Berarti tapi kesimpulan nariknya dari tujuan Bu. iya benar hasil dari Mas Jeremy. Misalnya, Mas Jeremy di atas kan tadi menyimpulkan bahwa solusinya adalah dengan adanya sistem ini menjadikan bla 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 gitu kan. Yang Iya. kata-kata nih menjadi solusi untuk memudahkan pengelolaan. Itu kesimpulan Mas Jeremy. Oh, Itu bisa dimasukkan dalam kesimpulan. bisa. Siap Ya, siap. ha. Oke. Ya.
Jadi untuk menganalisa misalnya kesimpulannya, jadi dengan telah dianalisa dan dirancangnya sebuah aplikasi ini, maka dapat nantinya akan dapat membantu dalam proses peminjaman buku perpustakaan, seperti itu. Karena kan dia menganalisa dan merancang, jadi kalau kita bilang dia sudah membantu, dia sama sistemnya belum ada kan ya? Belum ada. Belum kan? Nah, berarti kita membantu dalam segi merencanakan. Merencanakan. Mm-mm. Ya, karena Oh, sistemnya boleh. belum ada. Kalau sistemnya sudah ada, baru kita bilang bisa untuk membantu, karena sistemnya ada. Oh ya. Karena kalau sistemnya belum ada, berarti kita hanya menganalisa atau merancang, membantunya dari segi itu. Ya, Mas Iya, Bu. Jeremy, Siap, ngerti Bu. ya? Siap, Bu. Oke, kalau untuk saran, oke ini saran ini isinya apa nih? Analisis dan perancangan sistem. Oke, saran itu adalah apa yang akan peneliti sarankan untuk peneliti selanjutnya. Misalnya Mas Jeremy masih ada menunya atau fiturnya masih kurang. Untuk peneliti selanjutnya bisa menambahkan fitur ini, nih. Seperti itu. Itu untuk saran, Mas Saran. Jeremy. Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. oke. Siap. Oke, itu untuk isi ya. Kemudian ada lagi nih yang saya tanyakan, maaf ya Kak, dikit. Terkait kelas diagram Mas Jeremy. Itu Iya. +1 +0. Itu maksudnya apa tadi Mas Jeremy? Kalau nol itu plus itu publik, Bu. Kalau yang Mm-mm. setelah saya baca di referensi plus itu publik. Kalau yang satu itu nggak lebih dari satu. Jadi cuma satu, relasinya itu satu. Kemudian nol itu Oke, nolnya Wan. itu banyak. Kemudian kalau satu Mm-mm. titik-titik itu bisa satu bisa banyak. Seperti itu, Bu. Oke. Itu pemahaman saya Ini dari referensinya ada. ada tapi dari pembelajaran kampus lain, Bu. Oh, oke. Tapi dijelasin Mas Jeremy. Soalnya Oh, biasanya itu one to one, many to one, jarang pakai yang kayak gini. oh jarang ya. Ya Mas Jeremy, Iya, iya. iya, Kita Pak. jarang pakai yang kayak gini. Ya, Iya. tapi ada referensinya dimasukkan ke Eh, laporan ini. enggak. Masukkan Mas Jeremy. Masukkan aja nggak apa-apa, Bu. Linknya juga nggak apa-apa, Iya. Bu ya, linknya. Kalau link itu berarti via website ya. Iya. Tapi nggak dari Wikipedia, nggak dari Blogspot. Tidak, Bu. Itu referensi kampus. Saya lupa kampus apa. Saya kan nyari di Google, nemunya yang repositori kampus itu, Bu. Oh, oke. Ya udah Nggak lampirin. apa-apa ya. Tahu ya kalau daftar pustaka kan ada tuh aturannya kalau daftar pustaka untuk yang link Oh, ya nanti saya cari tahu, Bu. ya Ya. cari tahu ya. Oke, Mas Jeremy. Kemudian untuk format penulisan, saya lihat untuk formatnya masih berantakan Mas Jeremy. Kenapa? Karena ada spasinya satu setengah. Perhatikan. Iya. Ini untuk yang kesimpulan itu spasinya satu, gitu. Sedangkan untuk saran itu 1,5. Terus tiba-tiba ada nyempil, ada 4, ada 5. Ini mana satu, dua, tiganya? Atau di saran. Iya. Bener nggak? Iya, Bu. Ya, oke. Ya. Jadi dipastikan lagi untuk formatnya Mas Jeremy. Dirapikan kembali. Kiri Hmm. kanannya saya lihat juga masih belum rapi. Ya, Iya, Bu. oke. Tunggu saya lihat lagi langsung untuk format ya. Mas Jeremy berapa kali bimbingan Mas Jeremy? Kalau Zoom nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Nggak pernah. Oke, yang dibimbing yang mana Mas Jeremy? Itu kayaknya ada di laporan itu. Di bagian Oh, bawah itu ada hasil screenshotnya. oke, siap. Oke, ini untuk paragrafnya itu dipastikan Mas Jeremy yang permasalahan satu input pendaftaran itu masih berantakan. Atau yang duanya di paragraf lagi. Itu perbaiki lagi ya. Iya, Bu. Kemudian ini rata kiri kanannya juga satunya menjorok yang tujuan sama permasalahan malah di lebih ke depan lagi itu. Iya.
Jadi diratakan berapa lihat rulernya sama apa enggak ya Iya, Bu. untuk satu dokumen itu. Oke, kemudian untuk abstrak, abstrak bahasa Inggris itu digunakan bahasa apa miring. Abstraknya. Isi Hmm, sama isi abstraknya, Bu ya. iya benar, karena dia bahasa asing. Ingat untuk latar belakang juga kalau ada bahasa asing itu dimiringin, ya. Iya, Pokoknya apapun yang bahasa asing itu dimiringin, iya, ya, siap, Bu. Iya. Mas Jeremy. Kemudian abstrak itu untuk judulnya nggak pakai tanda kutip, tapi dimiringin aja. Tanda kutipnya dihilangin. Kemudian untuk keywordnya sendiri itu sesuai dengan abjad. Oh, Abjadnya apa nih yang pertama? I, berarti I paling depan. siap, Bu. Ya, Ya, untuk bahasa Indonesia juga seperti itu sesuai abjad. iya, Bu. Abjadnya A, analisis dan perancangan, berarti A yang di depan. Gitu ya. Iya, Bu. Oke, Mas Jeremy. Kalau kata kunci itu ingat ya, kata yang ada di dalam abstrak ini. Iya, Jadi Bu, siap. yang di luar jangan ditulis. Jangan ditulis ya. Ya. Oke, sip. Untuk daftar lampiran, daftar-daftar semuanya, fontnya ini bukan Times New Roman ini, Mas Jeremy. Iya, Ya, iya, Bu. ini diperhatikan ini Times New Roman nggak sih? Kayaknya nggak. Calibri ini kayaknya. Iya, Ya kan? Nggak Times New Roman. Ya, iya, Bu. ya kita Times New Roman. Fontnya ukurannya 12 sesuai dengan pedoman. Itu dibuka lagi pedomannya ya, Mas Jeremy. Iya, Bu. Kemudian jangan gede semua kayak gini, kapital semua. Tapi huruf depannya aja yang kapital, ya. Iya, iya, Bu. Oke, diperhatikan kembali Mas Jeremy untuk spasinya ini satu spasi, sedangkan kita di pedoman itu 1,5 atau setengah spasi, ya. Iya, Di PR-nya agak lumayan nih, kelaporan nih. Sama untuk daftar gambar, semua daftar ini sama nih. Saya lihat. Oke, untuk daftar isi juga ini bukan Times New Roman. Oke, oke untuk kata pengantar, Mas Jeremy. Untuk kata pengantar, itu di bulannya itu Mas Jeremy ACC. Mas Jeremy bulan apa ACC-nya? Februari ya maju seminarnya ya. iya, Itu ubah aja Februari kata pengantarnya. Ya, iya. I- oke. Izin, Bu, itu yang di bagian mana, Bu? Yang di Kata pengantar. oh, kata pengantar ya. Kata pengantar kan ada tuh. Iya, iya, Bu. Oke. Dan itu ada angka Mas Jeremy. Terus itu terlalu menjorok ke dalam untuk namanya Oh iya, siap, Bu. ya. Dan juga sebut nama Bu Vesa di sini sebagai koordinator Hmm, siap, Bu. ya. Ya, Kan yang bantu Mas Jeremy Bu Vesa iya, iya, Bu. ya. Iya, Bu. Oke, wah udah ada 501. Oke. Oke, sip. Sejauh ini seperti itu Mas Jeremy. Maaf saya minum dulu. Ya, Oke Mas Jeremy. Sejauh ini aja ya dari saya Mas Jeremy. iya. Nanti selanjutnya bimbingannya mungkin perbaikannya bisa ke pembimbing dulu atau bagaimana Bu Faisal? Atau langsung penguji? Ya. Nah, langsung ke saya ya, yang saya minta untuk diperbaiki. Ya Mas Jeremy. Dan juga untuk apa presentasi Mas Jeremy. Untuk presentasi itu per poinnya aja. Oh Jadi iya, poinnya itu dituliskan di PowerPoint. Nanti ini untuk Mas Jeremy presentasi TA juga ya, bisa ngebantu. iya, Jadi dikasih aja poin-poinnya apa, terus Mas Jeremy jelasin. Jadi tidak memindahkan dari
isi laporan ke PPT, kemudian dijelasin semua, dibaca semua. Enggak, kayak gitu. Paham ya? Paham. Oke. Di latar belakang ya misalnya gambarnya, kemudian Mas Jeremy jelasin gitu-gitu. Itu untuk kedepannya aja. Kalau Mas Jeremy presentasi. Ya, Iya, iya, Bu. oke. Dari saya seperti itu, Mas Jeremy. Berarti Ada pertanyaan? saya Hmm? mau nanya ini untuk berarti ini untuk revisinya saya kasih dulu ke Bu Vika. Itu by Mm-mm. chat atau gimana, Bu? By chat aja, nggak By apa-apa chat WA aja. saya. Heeh. Oh ya. Oke, Iya, Bu. Kita aja sih. oke, Mas Jeremy. Oke, kalau gitu cukup. Eh, Itu ini Bu, saja. saya mau nanya lagi. Hmm? Setelah misalnya nih kan setelah PKP KP seminar ini setelah Hmm? ditandatangani Ibu itu langsung kumpul aja atau gimana, Bu? Ke pemiming. Pemiming sudah tanda tangan ya? Sudah. Oh, tanda tangan. Sudah tanda tangan. Sudah. Pengesahan. Yang persetujuan itu ya, paraf itu ya. Gak ada. Udah. Pengesahan udah tanda tangan. Ya, Oke. Ini karena case-nya berbeda, Mas Jeremy harusnya ke pembimbing. Karena untuk minta tanda tangan lembar pengesahan. Ya, tapi kan oh, Mas Jeremy sudah ada tantangannya. iya, Ya, udah ditantangan Pak Ucuk kan ya, untuk iya, lembar pengesahannya. iya. Untuk lembar pengesahan itu berarti langsung ke koordinator. Nggak perlu ke Setelah pembimbing berarti. setelah Ke ke saya, Bu setelah Vika, saya. oh ya, Ya. itu berarti saya ke Bu Vika itu paling enggak paling itu seminggu ya, Bu ya. Berarti ini hari Kamis depan, Bu ya, Iya, terakhir ya. Setelah iya itu Bu benar. Vesa. Itu paling telat. Oh ya. Langsung Bu Vesa. Ya, Mas Jeremy. Iya, Bu. Oke. Siap, Bu. Terima kasih. Catatan-catatan saya itu di ini ya, diperbaiki ya. Iya, Bu. Oke, siap. Ada lagi, Mas Jeremy? Sudah segitu aja dulu. Mungkin nanti Oke, siap. bisa lewat WA kalau ini ada tambahan. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Oke, sama-sama. Oke, demikian, Mas. Saya tutup ya, Mas Ya, Jeremy ya. Oke, Mas Jeremy, atas presentasinya pada siang hari ini. eh saya tunggu untuk revisinya, Mas Jeremy. Jangan sampai lewat dari 1 minggu, karena kalau lewat dari 1 minggu, mau tidak mau, Mas Jeremy harus mengulang lagi kerja praktek, ya, gitu ya. Jadi dipastiin terakhir hari Kamis itu saya sudah dapat revisinya. siap, siap, Bu. Kemudian untuk teman-teman yang lain juga ini jadi pembelajaran sedikit ya. Mana yang mungkin yang belum seminar, jadi oh ini kurang diperbaiki gitu. Tapi nggak masalah ya namanya seminar kita belajar. Jadi jangan sampai langsung takut diperbaiki, nggak seperti itu gitu. Tapi harus tetap dihadapin ya seminarnya. Oke, terima Iya, Bu. kasih Mas Jeremy dan Ya, teman-teman semuanya. Saya tutup sekian dari saya dan Mas Jeremy untuk seminar pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya end ya.